saya dipercaya untuk mengawal proses masalah hukum, perkara hukum yang dilakukan oleh terduga. Kita menyebutnya sebagai inisial IG, kemudian DS dan FJ. Nah, terduga tersebut memang kita adukan kepada Mabes Polri sebagai pihak-pihak yang mengintimidasi, mengancam, ada ancaman-ancaman juga meskipun tidak terlalu kuat ancamannya, tapi ada proses pengancaman, kemudian ada proses negosiasi, ada proses yang kemungkinan gratifikasi yang ujung-ujungnya adalah membungkam insan pers untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Itu tindakan yang di luar koridor hukum. Kita paham, saya pikir semua, ya sekali lagi saya sebutkan bahwa kita semua akademisi, jurnalis adalah akademisi. Kita pahami bahwa saluran yang benar adalah diberikanlah hak jawab. Kita memberikan berita, menyampaikan berita kepada masyarakat, dan hak dia sebagai orang yang merasa dirugikan memberikan hak jawab berupa klarifikasi kepada media yang bersangkutan. Tetapi hak itu tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Maka dia melakukan hal-hal lain yang di luar koridor hukum. Satu, WhatsApp kepada beberapa teman media. Kedua, melakukan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Di antaranya disampaikan bahwa berapa sih lu dapat duit dari dia gitu kan. Berapa sih lu kamu diterima dia, itu kan cuma uang receh-receh saja. Bagaimana kalau take down, bagaimana kalau begini, dan semuanya ada ancaman-ancaman harus melakukan take down. Padahal saluran yang benar adalah dia memberikan hak jawab. Itu tidak dia manfaatkan sebaik-baiknya. Kita dalam masyarakat yang memang memiliki kontribusi yang baik, memiliki dan memahami saluran hukum yang benar, maka kita melakukan tindakan-tindakan yang sepantasnya menurut hukum. Kita melakukan aduan. Tetapi saya sampaikan, tetapi manakala aduan kita tidak didengar oleh kepolisian, tidak didengar oleh Bareskrim, tidak didengar oleh aparat penegak hukum yang harusnya menegakkan keadilan, maka kita melakukan pergerakan yang sama seperti yang sudah-sudah. Kita akan melakukan demo besar-besaran juga kepada advokat tersebut, kepada kantor advokat tersebut. Kenapa? Karena semua sudah kita berikan hak-haknya, tapi dia tidak melakukan dan tetap dia menyalahkan kita sebagai orang yang pihaknya bersalah. Saya pikir otaknya masih otak-otak di zaman Orde Baru, di mana Aji baru berdiri tahun 90, dihabisi juga sama Orde Baru. Kebebasan pers dimulai tahun 1999 setelah masa reformasi. Masuk Undang-Undang Pers nomor 40 kalau tidak salah, pasal 18 ayat 1 itu jelas. Apa hak-hak dan untuk orang-orang pers seperti kita. Ada hak-hak yang dilindungi undang-undang. Ada hak-hak yang menjadi acuan kita untuk bernegara, acuan kita untuk melakukan media liputan dan sebagainya. Dan mereka melanggar itu. Yakin saya harusnya pihak aparat penegak hukum mengambil langkah sesegera mungkin agar hak-hak teman-teman wartawan terakomodir dengan baik. Konteks kita disalahkan oleh orang lain yang merupakan masuk ke dalam ranah berita dan merasa dirugikan, salurannya sudah jelas, tapi mereka tidak melakukan itu, maka kita akan melakukan hal-hal yang mengacu kepada koridor hukum yang kita miliki. Sekali lagi, kalau membahas mengenai materi-materinya, karena memang kami NU Bogoraya, saya Endang Supriyatna, juru bicara dari NU Bogoraya, menegaskan sekali lagi bahwa kami siap dan bekerja sama seluruh dengan teman-teman wartawan untuk terus mengawal permasalahan perkara hukum kita secara benar, tetap dalam koridor hukum, tetap di dalam aturan undang-undang yang berlaku. Tapi yang perlu saya gariskan kepada teman-teman bahwa pegangan daripada pers itu cuma dua. Kuasa itu undang-undang pers,
tahun 99 nomor 40 tahun 99 tentang pers yang ada 21 pasal dan kode etik yang cuma 11. Kan di situ kita punya payung hukum kita. Jadi kalau keluar dari konteks itu kita nggak usah kita abaikan. Kita biarkan aja. Karena kita bukan termasuk dalam kategori melaksanakan suatu perbuatan hukum yang memenuhi mensreanya ada, niat hukum kita mau begini-begini, nggak ada itu, bohong semua itu. Cuma kita karena ketakutan aja. Ngapain takut sih? Seperti dikatakan tadi, kalau kita benar, jangankan takut, sedangkan orang salah aja berani, apalagi kita benar. Kan prinsip harus dipegang. Kalau kita benar, kenapa kita harus takut? Dan kedua tadi disampaikan tentang sanksi pidana itu cuma di undang-undang catat cuma di pasal 18 ayat 1 dengan ayat 2. Iya kan sanksi pidananya. Sanksi pidana bagi masyarakat atau badan hukum yang membuat berita pasal 1. Kalau pasal 2 kita perusahaan pers yang pasal 2-nya yang denda 500 juta yang tidak memenuhi tentang hak jawab itu kan. Cuma itu, yang lain nggak usah takut-takut kawan-kawan. Iya kan?